Bismillahirrahmanirrahim. Oke semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, ketemu lagi di Belajar Kenal Matematik Channel. Salam sejahtera, salam bahagia. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fungsi komposisi. Tapi sebelum kita melihat pengertian dan membahas soal-soal tentang fungsi komposisi, ada baiknya kita mengulang kembali pengertian tentang fungsi, ya. Sesuai definisinya, fungsi atau sebuah relasi F yang memetakan atau menghubungkan dari satu himpunan A ke himpunan B dikatakan fungsi atau pemetaan itu apabila setiap anggota himpunan A, yaitu X, itu mempunyai pasangan tepat satu, yaitu Y pada himpunan B. Jadi kata kuncinya tepat satu, ya, tepat satu. Nah, dalam penulisan pemetaan itu dinotasikan F.2 dari A ke B, ya, dari A ke B. Nah, kemudian rumus fungsinya ditulis sebagai Y sama dengan Fx, ya, Y sama dengan Fx. Nah, berbagai macam jenis fungsi sudah dibahas di tempat lain barangkali, ya, tapi kita tidak membahasnya di sini. Kita hanya sekedar mengingatkan saja bahwa yang dimaksud dengan fungsi adalah pemasangan dari himpunan A ke himpunan B tepat satu atau setiap elemen dari himpunan A mempunyai pasangan dan pasangannya itu tepat satu saja, ya, tidak boleh lebih dan tidak boleh tidak punya pasangan. Dan selanjutnya himpunan A ini disebut sebagai domain, ya, domain. Ini himpunan A ini disebut domain, ditulisnya DF, ya. Domain dari fungsi F adalah himpunan A yang anggotanya adalah X, merupakan bilangan real atau bilangan nyata. Sedangkan daerah hasilnya atau disebut juga range, daerah hasilnya ditulis dengan notasi RF, artinya range dari fungsi F, atau daerah hasilnya adalah Y yang merupakan anggota himpunan B, sehingga Y merupakan bayangan dari X, ya, oleh fungsi F untuk suatu X yang merupakan anggota himpunan A. Jadi tidak boleh dari himpunan yang lain, harus dari himpunan A-nya ini. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita lihat ilustrasi ini. Nomor 1, ya. Nomor 1 diagram ini himpunan A ada anggotanya A, B, C, D, sedangkan himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4. Oleh fungsi F dipetakan dari A ke B, ya, pemasangannya dari A ke B, di mana setiap elemen dari himpunan A, yaitu A, B, C, dan D hanya punya satu pasangan saja. Jadi ini disebut fungsi, ya, disebut fungsi di mana semua elemennya mempunyai bayangan. Jadi FA kalau kita tulis itu bayangannya adalah 2, kemudian FB artinya B dipasangkan dengan 2 juga, kemudian FC pasangannya adalah 3, dan FD dipasangkan dengan 3 juga. Ya, jadi yang kita perhatikan himpunan A semuanya punya pasangan dan pasangannya hanya satu. Nah, kita lihat ilustrasi yang kedua ini. Pada diagram yang kedua ini, relasi yang menghubungkan antara A dengan B ternyata
ternyata ada elemen yaitu C yang mempunyai pasangan lebih dari satu. Jadi ini tidak dapat dikatakan sebagai fungsi. Ya, jadi hanya relasi biasa saja. Ya, kemudian pada ilustrasi berikutnya yang ketiga, sini ya, relasi H ini memetakan dari A ke B. Dan ternyata ada elemen yang tidak punya pasangan. Jadi ini juga tidak disebut sebagai fungsi. Nah, yang ini, yang keempat, kita perhatikan, ternyata semua elemen dari himpunan A dipasangkan dengan B oleh fungsi F tepat satu, ya, semuanya punya pasangan. Jadi ini dapat dikatakan sebagai fungsi, memenuhi syarat fungsi, ya. Jadi yang memenuhi syarat fungsi hanya 1 dan 4. Yang 2 dan 3 ini tidak memenuhi syarat fungsi. Yang ketiga ini tidak terpenuhinya karena ada elemen yang tidak punya pasangan. Sedangkan yang kedua ini tidak terpenuhi syaratnya karena ada elemen yang memiliki pasangan lebih dari satu. Berikutnya kita lihat apa itu pengertian komposisi fungsi. Nah, komposisi fungsi adalah fungsi yang berkelanjutan, ya. Jadi ada satu fungsi, katakanlah ini ada fungsi yang pertama ini fungsi f gitu ya. F kemudian dilanjutkan dengan fungsi G. Nah, ini adalah komposisi fungsi. Bisa dua, bisa lebih dari dua. Ya. Nah, kalau satu namanya fungsi, tapi kalau lebih dari satu kita sebutnya komposisi fungsi. Di mana fungsi F memetakan himpunan A ke B, fungsi G memetakan B ke C. Nah, kalau kita ingin mendapatkan rumus atau hubungannya pemetaan dari A ke C, kita katakan misalnya ini adalah fungsi H. Maka rumusnya adalah H memetakan X dengan rumus, nah kita bacanya dari belakang, G dulu, G, F, X, kurungnya double. Jadi fungsi F dilanjutkan dengan fungsi G. Dengan kata lain, fungsi F ditelan oleh G. Ya, fungsi F ditelan oleh G. Selanjutnya, penulisannya dapat diringkas dengan cara seperti ini. G dot F. Ini bundaran kecil dibaca dot. Ya, G dot F. Nah, artinya fungsi F dilanjutkan dengan fungsi G. Jadi F dulu baru G. Jadi bacanya dari kanan ke kiri. Kalau melihat rumus. Kalau melihat gambar seperti ini. F dulu baru G. Ya, kalau ditulis G dulu di dalamnya F. Jadi F di dalam G. Nah, contoh yang lain misalnya ini fungsi ini kita balik ya. Fungsi ini yang G. Fungsi ini yang F. Nah, fungsi komposisinya ini kita sebut misalnya H juga. Berarti rumus fungsi H-nya adalah, karena ini G dulu, berarti G masuk ke dalam F. G masuk ke dalam F, berarti G ditelan F. Jadi F nelen G. Seperti ini. Atau boleh ditulis F dot G dalam kurung dari X. Jadi kalau kita lihat yang pertama ini, anggota himpunan A adalah X dipasangkan dengan Y. Berarti Y adalah bayangan dari, kita tulisnya begini. Nggak usah kita tulisnya ya. Y-nya sama dengan
sama dengan bayangan dari X oleh fungsi F. Ya kan? Nah, sementara Z ini adalah bayangan dari Y oleh fungsi G. Nah, sehingga kalau Y-nya itu adalah Fx, maka dapat ditulis, nah, saya tulis di sini ya. Saya tulis di sini G. Tadi kan G dalam kurung Y. Nah, Y-nya adalah F. X. Dapat seperti ini. Atau ditulisnya G dot F dari X. Nah, kalau kita bisa membaca diagram ini akan menjadi lebih mudah. Ini yang kedua ini kalau kalau elemen himpunan A-nya adalah X dipasangkan dengan Y, maka Y-nya ini adalah bayangan dari X oleh fungsi G, jadi Gx. Nah, kemudian Z itu adalah bayangan dari Y oleh fungsi F, jadi Fy. Nah, Fy adalah, kita tulis di sini ya, tadinya kan Fy. Nah, Y-nya kan adalah Gx, jadi F dari Gx. Nah, berarti kalau kita ringkas nulisnya F dot G X. Demikian pengertian komposisi fungsi dalam diagram dan dalam penulisannya dengan rumus komposisi fungsi. Oke, sekarang kita langsung saja kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian fungsi F memetakan dari A ke A, fungsi G juga dari A ke A, yang didefinisikan rumusnya sebagai berikut. F itu memetakan 1 ke 4 dan seterusnya, fungsi G memetakan 2 ke 5 dan seterusnya, maka untuk F dot G rumusan pasangan berurutannya seperti apa. Oke, kita lihat rumusnya dulu ya. Jadi kita jawab. Jadi F dot G pengertiannya adalah di dalam F ada G. Ya, jadi G dulu baru F. Jadi G masuk ke dalam F atau G ditelen oleh F. Sehingga kalau kita ingin membuat diagram panahnya, oke, kita buatnya langsung pakai ini aja. Ya, 1, 2, 3, ya, ini ya. Nah, lalu bayangannya adalah himpunan A, anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang B, himpunannya, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5. Ini himpunan C. Nah, himpunan A, sorry kok B sih. Ini A semua ya. Kan sama ya. Jadi ini himpunan A ke A, dari A ke A. Jadi yang didahulukan adalah G. Jadi fungsi G terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan fungsi F.
Ya, melihat rumus ini, f dot g artinya fungsi g ditelan oleh f. Artinya fungsi g dilanjutkan oleh fungsi f, atau g masuk ke dalam fungsi f. Nah, fungsi g itu memetakan dari 2 ke 5. Jadi dari 2 ke 5. Kemudian dari 4 ke 1. Kemudian dari 1 ke 3. Kemudian dari 3 ke 1. Ya, kemudian dari 5 ke 2. 5 ke 2. Jadi semua elemen di himpunan A punya pasangan dan pasangannya hanya satu. Lalu fungsi berikutnya adalah fungsi f, memetakan dari 1 ke 4. Lalu dari 2 ke 1. Lalu dari 3 ke 5. Dari 3 ke 5. Lalu dari 4 ke 5 juga. Lalu dari 5 ke 1. Betul ya? Kita cek lagi ulang untuk fungsi G dari 2 ke 5, dari 4 ke 1, dari 1 ke 3, dari 3 ke 1, dari 5 ke 2. Semuanya sudah dipasangkan. Lalu untuk fungsi F dari 1 ke 4, dari 2 ke 1, dari 3 ke 5, dari 4 ke 5 juga, dari 5 ke 1. Semua domainnya sudah terpasangkan untuk fungsi G juga, fungsi F-nya juga. Ya. Nah, sekarang kalau fungsi F dot G-nya adalah fungsi dari sini ke sini. Ya. Nah, ini kita sebut fungsi F dot G. Nah, himpunannya adalah siapa saja? Himpunannya kita tulis pakai warna putih. F dot G adalah, nah kita cari pasangannya dari 1 ke 3, dari 3 ke 5. Berarti 1 pasangannya adalah 5. Kemudian 2 ke 5, dari 5 ke 1. Berarti 2 pasangannya adalah 1. 3 ke 1, 1 ke 4. Berarti 3 ke 4. Lalu dari 4 ke 1, dari 1 ke 4 lagi, jadi 4 ke 4. Dan 5 ke 2, 2 ke 1, berarti 5 ke 1. 5 pasangannya adalah 1. Tutup kurung kurawal. Ya. Jadi himpunannya untuk F.G pasangannya adalah seperti ini. 1 dengan 5, 2 dengan 1, 3 dengan 4, 4 dengan 4, dan 5 dengan 1. Semua elemen domainnya, semua domainnya adalah terpasangkan. Ya. 1 ada, 2 ada, 3 ada, 4 ada, 5 ada. Selesai. Ya, untuk menjawab soal yang pertama ini. Kemudian soal yang kedua. Diketahui fungsi f(x) adalah fungsi pecahan yang tentunya penyebutnya tidak boleh 0. Kalau ada fungsi pecahan, penyebut tidak boleh 0, berarti ada pantangan. Pantangannya adalah x tidak boleh sama dengan 2. Jika fungsi f(x) adalah fungsi pecahan 2x plus 3 per x min 2, maka hasil dari f dot f. Jadi fungsi f dilanjutkan lagi, f lagi. Nah, fungsi f dilanjutkan f lagi, rumusannya seperti apa? Oke, jadi ini kita bekerja secara aljabar. Ya, fungsi f dot f adalah fungsi f yang nelen fungsi f. Ya kan? Nah, kita tahu fungsi f itu adalah rumusnya 2x plus 3, 2x plus 3
per X min 2. Nah, ini fungsi F yang di dalam. Nah, fungsi F ini rumusnya itu juga 2X plus 3 per X min 2 juga. Jadi, kita tulis sama dengan rumusnya 2X. Nah, yang fungsi F-nya ini kita ganti dengan ruang kosong begini. Ya. Jadi ini 2X plus 3 per, nah X kan, nah X-nya ini ruang kosong min 2. Nah tempat kosong ini diisi oleh fungsi F ini. Ini 2X plus 3 per X min 2. Ini juga 2X plus 3 per X min 2. Sorry, ini 2. Ya. Nah, sehingga bisa kita rapikan. Untuk merapikannya sama dengan, ini pindah sini ya, ini kita bagi 2 supaya ada batasnya. Kalikan pembilang. Oke, ini turun dikit ya. Turun sedikit di sini. Nah, ini kita bagi dulu per. Ini per. Nah, ini juga per. Nah, yang bawah ini adalah X min 2. Untuk yang atasnya adalah 4X plus 6. Betul ya, 2 kali 2X, 2 kali 3. Ditambah 3 kali penyebut ini, 3X. Dikali min 2, berarti min 6. Betul? Nah, sementara yang bawahnya penyebutnya juga X min 2. Yang atasnya 2X plus 3 dikurang, nah 2 dikali X min 2X. Nah ini min 2 dikali min 2 berarti plus 4. Ini pecahannya panjang ya. Nah bertingkat. Nah karena penyebutnya sama bisa kita cancel. Kita cancel X min 2-nya sehingga kita dapatkan untuk yang di atas itu ini 6-nya juga bisa di cancel. 6 dikurang 6 kan habis. Jadi tinggal 7X. Sementara yang di bawahnya ini 2X min 2X-nya juga bisa di cancel. Ya, sehingga kita dapatkan 3 ditambah 4, 7. Ya, 7-nya bisa di cancel, kita dapatkan X. Jadi jawabannya adalah yang nomor yang ini pilihan B ya untuk F.F. Berikutnya yang kedua. Yang ketiga diketahui fungsi kuadrat ya, fungsi F 2X kuadrat min 3X plus 1 dan fungsi Gx X kuadrat min 4X plus 2, maka nilai dari fungsi f dot g untuk bayangan 1. Nah, kita pakai diagram saja untuk menjawab soal seperti ini. Ya, kita pakai diagram. Dibuat diagram begini aja, langsung aja ya. Sin 1, 2, 3. Nah, ini yang pertama adalah G, karena F dot G. F dot G berarti G dulu, baru F. Untuk bayangan 1. Nah, 1 kalau kita masukkan ke G, berapa nilainya? Karena G duluan kan. 1 masukkan G, rumus G-nya adalah X kuadrat min 4X plus 2. Jadi kalau kita masukkan 1, berarti nilainya 1 kuadrat. 1 kuadrat dikurang 4. 1 kuadrat itu 1 aja ya. 1
dikurang 4 dikali 1, 4 ditambah 2. Berarti 3 dikurang 4 berarti sama dengan min 1. Ya, min 1. Jadi ini pasangannya adalah min 1. Nah, sekarang min 1-nya masuk ke fungsi f. Masukkan ke fungsi f. Fungsi f adalah 2x kuadrat min 3x plus 1. Jadi 2 kali min 1 kuadrat 1. Kemudian dikurang 3 dikali min 1 jadi plus 3 ditambah 1. Ya, jadi 2 tambah 3 tambah 1. 6. Ya, jadi bayangannya adalah 6. Jadi 1 oleh komposisi fungsi f dot g adalah 6. Jadi f dot g untuk x sama dengan 1 sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah E. Itu ya. Oke, selanjutnya nomor 4. Nomor 4, pemetaan dari G dari bilangan real ke real. Pemetaan fungsi G dari R ke R, fungsi H dari R ke R juga, dari bilangan nyata ke bilangan nyata juga, ditentukan oleh fungsi G dengan rumus 3 min 2x, fungsi H-nya dengan rumus x kuadrat plus 1. Jika hasil H dot G adalah 2, maka nilai x yang memenuhi adalah, nah ini juga kita bisa selesaikan dengan diagram. Ya, kita buatkan diagramnya 1, 2, 3, karena ini ada 2 fungsi G. Nah, H dot G itu berarti G dulu. Ini rumus G, dilanjutkan dengan H. Jadi, fungsi G masuk ke dalam H, atau G ditelan H. Ya, jadi H dot G itu adalah H di dalamnya G. Ya. Jadi kalau ada H dot G pakai X begini, maka H GX gini ya. Nah, siapa X-nya? Kalau hasil akhirnya sama dengan 2. Sama dengan 2. Jadi ini hasilnya 2. Siapa di sini? Siapa di sini? Nah, kita masukkan kalau hasilnya 2 ke dalam rumus H, ya, maka kita dapatkan di sini, jadi X kuadrat dikurang 1, ditambah 1, ini kan rumus H, sama dengan 2. Berarti X kuadrat sama dengan 1. Berarti X-nya sama dengan plus minus 1. Jadi bisa plus, bisa minus. Ya, betul ya. H kuadrat, X kuadrat plus 1 sama dengan 2. Berarti X kuadratnya sama dengan 1. Berarti X-nya bisa 1, bisa 2. Jadi, kita hapus. Ini bisa min 1, bisa juga 1. Nah, ini fungsi kuadrat itu begitu. Ya, nah sekarang kalau 1 pasangannya siapa? Kalau min 1 pasangannya siapa? Nah, ini yang kita perlu dapatkan. Ya. Nah, kalau kita hitung 3 min 2x sama dengan 3 min 2x sama dengan min 1. Itu rumus G-nya. Maka kita dapatkan 4 sama dengan 2x. Ini min 1-nya pindah ketemu 3 jadi 4, min 2x-nya pindah ke kanan jadi 2x. Supaya tidak ketemu bilangan negatif. Sehingga x sama dengan 2.
Itu kalau X-nya sama dengan min 1. Ya. Kemudian kalau berarti di sini kalau min 1 berarti di sini 2. Nah, kalau 1 berarti 3 min 2X sama dengan 1. Berarti 2 sama dengan 2X. Berarti X sama dengan 1. Berarti di sini sama dengan 1. Nah, jadi kalau H dot G sama dengan 2, jadi H dot G, H dot G dari 2, hasilnya 2. Kalau H dot G 1, hasilnya 2 juga. Ya, jadi X-nya bisa 1, bisa 2. Yang ada jawaban di sini hanya 1, yaitu D. Ya, 1. Ya, 2 nggak ada kan? Nah. Oke, kita lanjutkan ke nomor 5. Barangkali ini contoh soal yang terakhir untuk bagian pertama ini. Diketahui fungsi f memetakan dari bilangan real ke bilangan real ditentukan dengan rumus fungsi f. Ini fungsi tangga namanya. Itu rumusnya yang berlaku adalah x kuadrat plus 2 kalau x-nya kurang dari sama dengan 1. Tapi kalau x-nya lebih dari 1, rumus yang berlaku adalah min 4x. Jadi kalau f dot f, nah ini ada tiga fungsi, berarti diagramnya ada 4. 1, 2, 3. Jadi ini F semua. Rumusnya berlaku syarat kalau negatif, kalau kurang dari 1 berlaku yang atas, kalau lebih dari 1 berlaku yang bawah. Nah, yang ditanyakan untuk X sama dengan 0. Kalau di sini 0, di sini berapa? Nah, kita masukkan ke rumus. Kalau 0 itu kurang dari 1 atau lebih dari 1? Kurang dari 1, berarti berlaku yang atas. Kita masukkan 0 kuadrat ditambah 2, berarti 2. Lalu 2 masukkan lagi ke fungsi f. Masuk ke fungsi f, kita tanya 2 itu kurang dari 1 atau lebih dari 1? Berarti berlaku, karena lebih dari 1 berlaku rumus yang bawah, min 4x. Min 4 kali 2 berarti min 8. Nah, sekarang min 8 kalau dilanjutkan lagi ke fungsi ketiga, maka bayangannya karena min 8 itu bilangan yang kurang dari 1 ya. Kurang dari 1 berarti min 8-nya dikuadratkan ditambah 2. Min 8 ditambah 2. Min 8 kuadrat ditambah 2 jadi berapa? 60. 64 ditambah 2. 64 ditambah 2 berarti sama dengan 66. Jadi 0 dipetakan ke F, petakan lagi sampai 3 kali, hasilnya adalah 66. Jawabannya adalah E. Oke, sementara cukup sekian ya, sampai di sini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Barangkali khususnya yang belajar di kelas 11. Tapi tidak ada salahnya bagi mereka yang di kelas 12 untuk menyimak ini. Oke, demikian saja dulu untuk setakat ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di part yang kedua.
Ya, salam sehat, salam sejahtera dan bahagia selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.